Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya kembali menjumpai Anda, Hazid Akbar, di edisi Ruang Publik untuk Selasa 14 Mei 2024. Saya berdoa dan berharap juga semoga saudara yang menyaksikan dalam keadaan sehat, kemudian juga dalam keadaan yang prima, karena memang kondisi cuaca kita saat ini sedang berubah ya. Jadi memang harus menjaga stamina agar tidak mudah jatuh sakit seperti itu. Tetapi saya berharap memang saudara yang menyaksikan bisa dalam keadaan sehat dan luar biasa. Dan untuk pada hari ini saya senang sekali karena memang pembahasan yang akan kita lakukan pada hari ini terkait erat sekali dengan kegiatan yang kami yang sering dilakukan juga, kemudian juga seluruh mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang ada di luar sana, karena memang terkait dengan bagaimana wartawan atau jurnalisme ini sendiri dapat meningkatkan kompetensi guna memang sebagai media ini sendiri kita juga harus bisa menghasilkan informasi yang faktual, kemudian juga terpercaya hingga terbebas dari isu-isu ataupun berita bohong yang dapat merusak kerukunan ataupun juga keberagaman. Dan balik lagi, informasi yang disampaikan juga harus dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta juga menunjang pembangunan bangsa dan negara kita. Dan untuk berbincang ataupun juga berdialog bersama saya pada hari ini, saya sangat senang ini langsung bertemu dan juga akan langsung nanti kita membahas topik-topik yang menarik karena sesuai dengan tema kita hari ini adalah peningkatan kompetensi wartawan. Dan kita sudah bergabung nih dengan Bapak Ahmed Kurniawan selaku Direktur Eksekutif Sekolah Jurnalisme Indonesia atau PW Pusat juga. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmed sehat? Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Ahmed nih, biasanya kita mendengar mungkin dari media terus juga melihat iklan ataupun juga istilahnya biografi gitu ya Pak ya. Sekarang saya bertemu langsung dengan Pak Ahmed ini dan nanti kita akan berbincang Pak Ahmed bagaimana sebenarnya terkait dengan peningkatan kompetensi selaku wartawan ataupun jurnalisme baik. Mungkin untuk saya juga ya jadi ajang untuk mengembangkan diri ataupun juga teman-teman atau rekan-rekan yang di luar sana. Selanjutnya saya akan menyapa ini Bapak Nalom Siadari selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi PW Jambi. Selamat sore Bapak. Sore. Sehat? Sehat. Wah, luar biasa. Ini langsung didampingi ya. Jadi ini sama-sama dari PW atau Persatuan Wartawan Indonesia, yang satunya dari Jambi, yang ini Bapak langsung dari pusat ya Pak ya. Jadi nanti kita akan berbincang dan berdiskusi bagaimana topik kita pada hari ini. Dan untuk saudara atau pemirsa yang ingin bergabung dan juga ingin langsung berbincang atau berbicara dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Kita ke Pak Ahmed dulu. Siap. Pak Ahmed, ketika kita membahas tentang peningkatan kompetensi wartawan, sebenarnya urgensinya apa Pak Ahmed? Jadi memang dunia cepat berubah, ya. Baik dari aspek dunia jurnalistik itu sendiri seperti kita ketahui ada kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ada beberapa media-media bahkan media penyiaran juga sudah menggunakan robot-robot itu untuk memberikan menjadi bagian dari industri penyiaran dan sebagainya. Tidak cuma itu saja. Ada beberapa hal-hal yang kita sedang mengalami konvergensi, mengalami disrupsi media dan sebagainya. Nah, perkembangan ini yang barangkali perlu perlu kita sikapi, perlu kita antisipasi, bahkan perlu kita akrabi perubahan seperti ini. Itu dari aspek internal dari kita sendiri. Kedua, juga perubahan geopolitik di luar sana. Jadi bagaimana kita menghadapi perubahan iklim ya, climate change, bagaimana kita menghadapi, menyikapi persoalan geopolitik. Ya kalau Ukraina, Rusia, perang Rusia dan Ukraina, lalu kemudian Israel dengan penduduk penjajahannya di Palestina, kemudian ancaman perang Iran dengan Israel, lalu kemudian juga ada titik panas juga di Laut Cina Selatan ini. Nah, kita sebagai wartawan juga bagaimana menyikapi, bagaimana menjadi bagian yang tidak hanya sekedar barangkali bukan hanya sekedar melaporkan ya, tapi juga barangkali bisa memberikan insight ya, bisa memberikan visi, bisa memberikan pandangan yang juga ikut menjadi bagian di dalam perdamaian di dunia ini, karena ini juga amanat konstitusi kita ya, dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus ikut patuh terhadap perintah konstitusi. Nah, faktor-faktor inilah yang melatar belakangi kegiatan di Sekolah Jurnalisme Indonesia yang digagas di PWI Pusat itu.
Wah, luar biasa ya. Jadi memang ada nilai di mana memang kemajuan dari teknologi, kemudian juga perubahan iklim, apalagi terkait dengan geopolitik di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Ini juga sebagai istilahnya wartawan atau jurnalisme, kita harus dapat menyajikan data yang memang istilahnya malah membantu untuk meluruskan dan memperdamaikan gitu ya, Pak. Ya, luar biasa deh. Nah, kalau ke Pak Nalom sendiri, Pak Nalom, ketika melihat urgensi peningkatan kompetensi ini sendiri, seperti apa sebenarnya? Terkhusus mungkin untuk di wilayah Jambi, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Arti kompeten sebenarnya bagi seorang jurnalis atau wartawan kan artinya kan yang dinilai adalah tulisan atau penyiaran itu sendiri. Kompeten ketika dia dibaca orang, fungsi-fungsi jurnalisme itu ada di dalamnya. Jadi mendidik, menghibur, sumber informasi, social control, dan entertain ada di situ ketika ditulis oleh wartawan penulis. Begitu juga wartawan media yang digital gitu kan, TV segala macam. Ketika dia menyampaikan informasi itu, kelima fungsi dari ini harus ada gitu. Nah, jadi ketika itu ada yang namanya hoax itu tentu jauh dari fakta yang ada gitu. Nah, PWI kebetulan Bapak ini direktur sekolah jurnalisme, itu yang dilihatnya gitu. Jadi jangan ada si wartawan asal tulis saja, jauh dari nilai-nilai jurnalisme. Nah, itulah yang akan digiring, dimotivasi, dibimbing oleh SJI untuk menghasilkan jurnalisme wartawan yang memang betul-betul profesional dalam karyanya gitu kan, tidak menjadi sumber berita kebohongan. Nah, PWI dengan SJI-nya sebenarnya jauh lebih apa ya, lebih bermanfaat di PWI itu sendiri, karena sekolah itu kan artinya ada standar, ada kurikulum, ada pengajar, ada ujiannya, ya, dan dia nanti akan diberi sertifikat. Jadi sebenarnya di sini ada media, ini harus dimanfaatkan gitu dengan bekerja sama dengan SJI PWI itu gitu. Nah, pemerintah juga harus punya apa ya, mindset yang positif terhadap ini gitu kan, supaya nanti berita-berita yang terjadi di dalam suatu negara kita mampu memproduk berita-berita yang bersifat damai, bersifat mendidik, menghibur, dan yang lainnya gitu. Tidak jauh dari fungsi-fungsi dari jurnalisme itu sendiri. Jadi itu yang diharapkan dari nanti SJI itu. SJI itu sebenarnya kan multifungsi itu kan. Baik. Tidak hanya pada orang-orang wartawan, tapi juga berguna bagi ya instansi, berguna bagi masyarakat biasa. Karena perlu diingat, sumber berita sekarang adalah netizen yang paling pertama gitu kan. Tidak lagi wartawan seperti dulu. Jadi karena zaman digital, ini kan netizen itu sudah sembarang dia ketika dia punya handphone, punya Facebook, punya Instagram, punya yang lainnya, punya Twitter, dia langsung foto lalu membuat kata-kata sesuai dengan kehendak dia dan kemampuan dia. Nah, SJI sebenarnya harus mampu masuk ke netizen. Sehingga nanti dia iklim kondusif ada di dunia, di negara kita lah, di dunia yang kita huni ini gitu. Jadi the best kualitas of journalism itu muncul gitu. SJI motornya itu gitu. Baik, berarti sekarang memang ada urgensi yang dilihat seperti itu ya, bahwa tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa menjadi sumbangsi untuk apa ya istilahnya, memberikan informasi seperti yang tadi disampaikan Pak Nalom, bahwa netizen pun juga bisa menyampaikan informasi ataupun juga hal-hal terkait dengan media dan lain-lain. Tapi ketika kita membahas, Pak Ahmed, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nalom, ada istilah standar kompetensi seperti itu. Sebenarnya nilai ataupun juga faktor-faktor dari standar kompetensi ini sendiri kalau dalam jurnalisme seperti apa? Nah, yang pertama adalah
kita harus melakukan apa yang disebut dengan standar yang paling dasar adalah melakukan verifikasi terhadap fakta, klarifikasi terhadap fakta, konfirmasi terhadap fakta, validasi terhadap data dan sebagainya. Nah, komponen-komponen inilah yang menjadi basic ya, itu satu. Kedua adalah standar kode etik jurnalistik yang terkait dengan isi konten dari jurnalistik itu sendiri melalui proses tadi ya, verifikasi, konfirmasi, klarifikasi, bahkan kita melakukan validasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah disebut dengan faktor kode perilaku wartawan. Jadi ada code of ethics, ada code of conduct dan sebagainya. Nah, inilah perangkat-perangkat inilah yang kita coba untuk terus ingatkan, kita bekali dan sebagainya. Di samping tentu dengan standar basic ini kita akan tambah lagi dengan perkembangan tadi ya, perkembangan teknologi, kemudian juga perkembangan konten tadi ya, ada climate change, perubahan iklim, karbon, jejak karbon dan sebagainya yang mempengaruhi terhadap iklim ya, iklim suhu udara dan sebagainya. Kita lihat juga mengenai masalah bencana belakangan ini ya, yang nggak jauh dari sini, provinsi di Sumatera Barat dan sebagainya, itu juga merupakan bagian dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Kemudian keluar yang tadi sudah sampaikan ya, titik-titik panas seperti misalnya konflik Rusia sama Ukraina ya sudah berdampak langsung, walaupun nun jauh di sana ya, tapi berdampak kepada penyediaan pupuk dan banyak hal lagi ya terkait dengan supply chain, mata rantai itu terganggu dan sebagainya, yang berdampak kepada para petani kita dan sebagainya. Nah, hal-hal yang inilah yang bagaimana wartawan bisa ikut ambil bagian dalam, jadi bukan hanya sekedar melaporkan, bukan hanya sekedar menyiarkan, tapi juga mungkin ada insight gitu ya, ada sesuatu, ada values yang kita juga bisa share gitu ya kepada pemangku kepentingan ya, seperti tadi disampaikan, kepada para netizen, kepada para pemirsa kita di rumah, kepada para pengambil keputusan, baik di level lokal ya, di level nasional maupun di tingkat global gitu. Karena Indonesia bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri kita negara besar, posisinya strategis dan sebagainya, dan banyak memainkan peran penting di dalam diplomasi global ya, dan seperti inilah yang tuntutan wartawan menjadi lebih menjadi tantangan ya, menjadi challenge bagi kita, bukan cuma sekedar wartawan ya, kita melaporkan dan sebagainya, tapi ada nilai, tapi ada values yang kita bisa share menjadi. Jadi bukan lagi part of, barangkali juga part of the solution dari persoalan-persoalan yang ada ini. Itu gitu. Wah, luar biasa. Jadi saya mendapat insight baru juga bahwa memang apapun yang kita hadirkan ataupun juga yang kita tuangkan dalam tulisan ataupun media itu juga bisa menjadi akses informasi untuk membenahi, ataupun juga tadi salah satunya bahwa ada akses yang bisa dijadikan perubahan untuk kebijakan lebih lanjut seperti itu ya Pak Ahmed dan juga Pak Nalom. Kita tahan dulu ya Pak ya, ini perbincangan kita menarik nih. Tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi dan nanti saya akan konfirmasi di segmen berikutnya. Usai jeda tetaplah di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk hari ini, dan pembahasan kita masih terkait dengan peningkatan kompetensi wartawan, dan tadi di segmen sebelumnya saya mendapatkan begitu banyak insight juga dan poin-poin atau yang digaris bawahi seperti itu, dan ada beberapa poin yang akan saya konfirmasi kembali dengan Pak Ahmed nih. Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa ada indikasi terkait dengan etik, kemudian juga bagaimana implementasi dan terkait mungkin seseorang dalam bidang kewartawan itu perilakunya harus seperti apa dan lain. Itu sebenarnya bagaimana Pak sejauh ini? Jadi dunia ini kan bergerak cepat ya, sehingga wartawan itu dogmanya adalah cepat, speed menjadi segala-galanya, ya Pak ya, speed menjadi segala-galanya. Kemudian kadang-kadang akurasi, ya nanti deh diberesin kan begitu. Kita bikin follow up news, apakah melalui media penyiaran maupun media online ataupun melalui media sosial dan sebagainya. Pokoknya speed di atas segala-galanya. Speed menjadi dewa. Nah, tapi kita dituntut juga ya untuk melakukan akurasi. Tapi ternyata speed and akurasi juga tidak cukup juga.
kita harus bisa mampu memberikan kontekstual terhadap peristiwa yang memang berkejaran dengan waktu. Karena semua orang saat ini ketika menikmati informasi, menikmati berita itu tidak lagi setelah peristiwa terjadi. Pada saat peristiwa terjadi pun masyarakat terus mengikuti peran, bisa mengakses langsung. Apalagi dengan sampaikan oleh Pak Alam tadi ya, bahwa netizen pun juga menjadi bagian di dalam memberikan informasi. Nah, peran wartawan inilah yang kemudian kita bisa menjadi, kita ini ya sebagai praktisi media, menjadi filter bagi fakta-fakta, menjadi filter bagi peristiwa yang ada dengan melaksanakan apa yang kita sebut verifikasi, kemudian klarifikasi, kemudian konfirmasi, bahkan juga terhadap validasi dan ada. Nah, ini yang menjadi bagian dari kita. Nah, seperti tadi kode etik juga. Kadang-kadang kita menganut yang hit and run. Pokoknya bikin berita dulu cepat, lalu ini. Nah, ini secara etik nggak bagus begitu dan sebagainya. Lalu kemudian juga berita yang hanya berdasarkan talking news istilahnya kan begitu ya, mesti ada evidence, ada bukti, ada data dan sebagainya. Ini juga yang menjadi penting ya, menjadi bagian dalam sebuah informasi, dalam sebuah pemberitaan. Dan yang terakhir adalah kode perilaku. Nah, perilaku ini praktisi media kan kadang-kadang kultur kan beda-beda, Pak. Di barat beda kulturnya dengan di timur. Di timur di Indonesia sendiri perilaku wartawan yang di Jambi dengan yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Jakarta, di Manado, di Bali kan beda-beda dan sebagainya. Nah, ada sebuah standar yang disebut dengan namanya kode perilaku, code of conduct, yang kita yang standar ya, yang misalnya cara bertanya, cara berperilaku dalam organisasi, struktur protokol di dalam hal wawancara, protokol dalam berbagai hal ya, ketika kita melakukan aktivitas sebagai jurnalis dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian kita coba untuk pelajari, lalu kita share kepada teman-teman di level Indonesia yang majemuk aja berbeda kan gitu. Apalagi kalau sudah di pergaulan di dunia kan gitu ya kan. Di Medan lain, Bang. Ini Medan, Bung, katanya kan. Di Jambi lain lagi. Ya kan. Baik, Pak Ahmed ya. Jadi memang di garis bawah bahwa setiap implementasi ini akan bergantung terhadap dengan culture masing-masing atau budaya setempat. Kita ke Pak Nalop nih sendiri. Tadi Pak Ahmed membahas secara garis besar luasnya. Kita mungkin di Jambi setiap kecamatan, kabupaten pun juga berbeda seperti itu ya Pak Nalop ya. Dan seperti apa implementasinya kalau di Jambi sendiri, Pak Nalop? Ya. Kalau kita di Jambi kan ada kultur ya. Ada kultur, ada budayanya yang memang kita sebut, karena kita ada orang Jambi ya, kita sebut the best dan yang lain itu lah kan, artinya gitu menurut kita gitu. Nah, kultur kewartawanan itu juga, wartawan juga harus mengikuti kultur ini gitu. Seperti ketika kita dulu mau jadi wartawan kan dididik teknik penulisan berita, teknik wawancara, teknik pelaporan, kan gitu ya. Jadi ada kultur di situ. Teknik wawancara juga kita harus melihat yang mau kita tanya itu siapa gitu kan. Jadi si wartawan juga harus mengikuti ini ya, pola perilaku yang sesuai dengan standar dari pengambilan berita gitu kan. Sesuai juga standar dengan penulisan. Jangan nanti muncul seorang wartawan walaupun dia profesional dalam penulisan, tapi ketika wawancara membuat orang sakit hati, ini kan fatal. Nah, si wartawan harus mengikuti kode etik. Itu yang paling pertama. Kalau dulu untuk memunculkan atau menerbitkan foto tidak boleh yang melanggar kode etik lah, misalnya orang yang dipotong lehernya dibuka seperti tidak boleh gitu. Kemudian yang mendapat perlakuan yang tidak wajar tidak boleh ditampilkan gitu kan. Nah, netizen ini kan tidak tahu. Nah, wartawan seharusnya ini jadi panutan bagi netizen ketika menampilkan foto dan menampilkan tulisan gitu kan. Nah, makanya perlu tulisan itu
harus mengikuti standar itu. Apa, siapa, di mana, bagaimana, kan harus ada di situ gitu. Jadi ketika itu nanti sudah terproduksi oleh si wartawan, maka netizen juga harus menerima. Nah itu karena memang ada dua. Kalau di Barat kan the fact is God, fakta itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kita mungkin ada kultur, Beda gitu. lagi ya, Ada harus yang kita tutupi. Contohnya yang kena musibah tapi fatal, lukanya ya janganlah. Atau dipukuli orang dengan janganlah. Tapi informasi itu yang harus kita sampaikan. Dan memang kita dituntut untuk ada solusi baru untuk ketika ini suatu ketidakbaikan gitu kan. Harus ada dari si wartawan. Itulah pentingnya nanti di Bapak ini gitu kan, di SJI itu. Dan ini memang tugas utama dari PWI itu sebenarnya itu iya, gitu. baik. Tidak ada yang lain karena kita sebenarnya yang paling utama dari media itu adalah education. Baik. Karena itu yang punya dampak ke masyarakat. Langsung ke masyarakat. Wah, luar biasa ya. Jadi memang balik lagi bahwa berita itu tidak hanya kalau bahasa istilahnya sekarang Pak Ahmed clickbait ya, atau cuman judulnya aja yang Hit and run. isinya nggak tahu ya, isinya nggak tahu dan lain-lain. Nah ini menarik nih ketika tadi sudah membahas lebih lanjut bahwa sekolah jurnalisme ini sendiri akan mulai fungsikan di Jambi salah satunya juga dan sudah bergerak. Sebenarnya seperti apa? Boleh diceritakan nggak Pak? Sekolah jurnalisme seperti apa? Sekolah jurnalisme ini adalah sekolah yang sifatnya mobile, institusinya mobile. Jadi bukan secara fisik ya, punya gedung dan sebagainya. Jadi mobile di berbagai provinsi, bahkan di provinsi pun di berbagai kabupaten dan sebagainya. Di PWI Jambi pun akan dibentuk nanti kepala sekolah SJI yang juga nanti melakukan aktivitasnya secara internal di provinsinya dan sebagainya, di kabupaten, di kota dan sebagainya. Nah, jadi ini memang sebuah institusi yang sifatnya mobile dan ada jenjangnya. Ada jenjang yang untuk wartawan kita bilangnya wartawan muda. Ya, jenjang paling dasar. Lalu kemudian wartawan madya untuk yang level redaktur dan sebagainya. Lalu kemudian wartawan utama. Nah, itu ada kurikulumnya. Ada silabusnya yang mengantarkan siapa yang menjadi untuk menjadi wartawan muda ya. Jadi di level basic ya, level dasar, kemudian madya, kemudian di level utama gitu. Berarti memang akan ada level-level dan tingkatan seperti itu. Sudah Dilakukan. Sudah dilakukan di beberapa wilayah. Iya. Boleh diceritakan bagaimana sejauh ini Pak program yang diterapkan? Apakah antusiasme dari wartawan lokal ataupun juga mungkin netizen udah mulai tertarik nih juga bergabung seperti itu? Antusiasnya sangat tinggi ya, sehingga kita tuh membatasi kelas karena kalau terlalu besar juga dalam ilmu pendidikan dan pelatihan ingin maksimal ya interaksinya dan sebagainya. Nah, itu kita mencoba untuk membatasi untuk satu batch kadang-kadang bisa dapat 30, 40, paling maksimal 50. Sementara jumlah wartawan di Indonesia di Jambi aja ada berapa? 286. 286. Berarti berapa batch yang anggota PWI kan, yang non PWI belum yang netizen dan sebagainya kan begitu tertarik. Nah, ini kan juga perlu ya kita ingin organisasi yang sifatnya inklusif, apalagi kalau pendidikan. Kalau kita bisa share kan apa salahnya kan gitu. Baik. Kalau di SJI ini sendiri Pak, kira-kira boleh cerita nggak kurikulumnya seperti apa sebenarnya untuk misalnya level media, media tadi, apakah yang diajarkan seperti itu dari level tersebut dan sampai nanti level utama itu apa saja prinsip-prinsip yang diajarkan? Prinsip-prinsip misalnya salah satu contohnya adalah kalau kita sebut data driven journalism misalnya ya. Jadi jurnalisme yang berbasis data. Jadi kalau kita mendengarkan statement dari seorang pejabat, statement dari narasumber dan sebagainya ya, itu kita bisa membantu dengan kita melakukan riset. Atau kalau nggak kita mengejar kepada narasumber. Evidence-nya seperti apa, punya data nggak dan sebagainya. Sehingga masyarakat juga tercerahkan. Tidak hanya berdasarkan, kalau dulu kan kata ini benar katanya kan, tapi kita juga bisa membantu, bukan kita juga bisa ikut membantu, misalnya melakukan riset juga dan sebagainya untuk mendukung. Jadi ada bukti ya, itu salah satu contoh misalnya.
Terus yang kedua juga misalnya terkait dengan sikap yang terkait dengan konstitusi kita tadi ya, kalau saya bilangnya wawasan kebangsaan. Ketika kita melihat konflik Israel dengan Palestina, posisi kita seperti apa kan gitu. Saya ingin memberikan contoh bagaimana mengedukasi publik ini bukan persoalan isu agama. Ini persoalan konstitusi kita yang meminta bahwa pembukaan konstitusi kita, preambul itu mengatakan bahwa kita tidak menginginkan penjajahan di muka bumi ini kan gitu. Menjamin perdamaian dunia. Dan menjamin perdamaian. Dan apa yang terjadi sekarang kenapa jadi isunya? Padahal di Amerika gelombang semangat anti Israel itu kan tinggi sekali ya terhadap pendudukan genosid, bahkan disampaikan itu sebagai genosid di Jepang, gerakan di Amerika, di kampus-kampus dan sebagainya, bahkan beberapa negara di Afrika dan negara Afrika maupun di negara Amerika Latin sampai mengejar Perdana Menteri Israel itu sebagai penjahat kemanusiaan dan sebagainya. Nah, di kita masih padahal ini amanat konstitusi, bukan sekadar persoalan agama gitu ya, yang kebetulan Palestina sama-sama agama Muslim, kita juga negara Muslim terbesar. Kedua juga jangan pernah lupa bahwa Palestina termasuk salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat ketika kita kemerdekaan tahun 45. Banyak hal-hal historis yang barangkali juga perlu diluruskan nih, tanda kutip begitu, kepada publik kalau kita terlibat dalam persoalan Palestina, bahwa kita punya sikap seperti itu gitu dalam konteks wawasan kebangsaan. Kita punya kepentingan gitu di situ. Baik, luar biasa ya. Jadi memang balik lagi ini kalau misalnya membahas tentang media, kita memang harus melihat dari beragam perspektif seperti itu ya Pak ya. Tidak hanya terkait dengan katanya tadi, terus juga ada unsur-unsur istilahnya rasisme, kemudian juga kebudayaan dan lain tidak. Tapi salah satu tadi contoh yang disampaikan bahwa sebuah konflik itu nyata adanya ketika memang ada nilai sesuatu yang memang kita pertahankan terkait dengan wawasan kebangsaan tadi salah satunya Pak ya. Kita akan tahan dulu. Pak Hamid dan juga Pak Nalom, ini menarik ya ketika kita membahas bagaimana media ini harus bisa menghadirkan berita yang memang faktual. Usai jeda tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan kita masih membahas seperti apa sebenarnya peningkatan kompetensi wartawan ini sendiri untuk menjamin bahwa memang informasi yang diberikan dapat memberikan efek yang lebih positif seperti itu ya Pak ya. Tadi balik lagi seperti Pak Nalom dan juga Pak Ahmed bilang, jangan sampai nih wartawan ataupun jurnalisme ataupun netizen di luar sana menghadirkan berita yang memang akan menghadirkan viewers ya, biasanya gitu ya Pak ya. Viewers, tetapi apakah bermanfaat, apakah berdampak, itu yang akan dilihat lagi. Tapi kita tahan dulu Pak, sepertinya ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya baik, baik. Ini Pak Yudi di Telana ya? Ya betul. Baik, Pak Yudi di Telana. Silakan Pak Yudi. Persis ya. Iya baik. Sudah tahu persis. Terima kasih Pak. Silakan Pak Yudi. Ya akrab ya, sudah akrab nih. Sudah akrab. Terima kasih Bung Hazet Akbar yang muda, yang berprestasi gitu ya. Ganteng. Ya. Pertama saya sapa dulu yang terhormat Bapak Ahmad Kurnia, jabatan selaku Direktur Sekolah Jurnalis PBI Indonesia Jambi ya. Yang kedua nih, sebagai saya sahabat saya betul nih, dan saya tidak bisa ngomong lagi sebenarnya dengan bos ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nalom Syadari. Kok TVRI nggak pakai Dr. Andes sih? Nalom Syadari ya. Lama sekali saya tidak ketemu nih. Supaya masih sehat ya. Sehat. Ya, terima kasih ya. Horas, maju aja. Horas. Jadi wakil bidang organisasi PBI Provinsi Jambi. Terima kasih Pak narasumber, selamat sore. Ya, kalau kita berbicara masalah wartawan ini, jam terbangnya sudah cukup tinggi ya. Adanya negara ini ada wartawan. Hanya mungkin zamannya saja kan. Nah, kalau kita lihat ya, hari ini kita sudah mempunyai 3 zaman. Ini yang dilupakan. Yang dinamakan dengan dunia nyata, itu zaman nyata. Dulu kan.
dan dunia ditambah maya. Nah, ini disebut dengan adanya medsos, digital, kemajuan, dan masih menangkring di situ dunia gaib. Itu masih digandrungi manusia-manusia yang tidak jelas ya, masih berlaku itu. Nah, ini tugas wartawan. Terima kasih. Nah, dinamika yang harus kita sepakati yang terjadi masyarakat kan di dunia maya ini lebih cepat sebenarnya dengan wartawan, dengan kecanggihan gawainya ya. Nah, pemberitaan tuh malah viral akibat kemajuan zaman dan teknologi. Bahkan berita-berita wartawan ini ketinggalan dia duluan viral itu, baru menyusul berita. Ya apa boleh buat kan? Memang kenyataan demikian. Jadi menurut saya justru itu PW sangat penting ya, PW ini. Tentu amat dia mempunyai ya undang-undang ya, menjaga kode etik jurnalistiknya. Dia mempunyai undang-undang jurnalistik dan pers ya. Itu bedanya dengan itu yang viral-viral tadi, medsos itu. Dan juga dia ada rule of game-nya, rule of law, rule of ethic. Nah, itu yang dia jaga. Dan terakhir ya, untuk peningkatan pengetahuannya sangat amat penting ya, untuk menghadapi tantangan dunia ke depannya. Yang menjadi pertanyaan saya, yang akan membiayai kepemilikan teknologi wartawan itu siapa? Pak Nolo mau ganti teknologi, siapa yang mau membiayai? Kan gitu. Yang kedua, menyekolahkan juga begitu. Ini persoalannya. Nah, sebab begini, ada konteks pertanyaan ini. Saya terus terang, kompetensi itu adalah skill. Ya, Azhar Akbar ini skill sebenarnya. Nggak ada orang yang banyak tahu kok gunting rambut itu skill. Orang gunting rambut skill. Skill itu definisinya tidak banyak orang yang bisa. Wartawan tidak banyak orang bisa. Skill itu namanya. Kalian di bidangnya. Baik. Nah, kita terus terang akui di Indonesia ini skill ini masih murah dibayarnya jelas. Pembayarannya tidak jelas, Pak Nalom. Standarisasinya tidak jelas. Jadi justru itu banyak orang skill-skill itu lari keluar. Untung wartawan tidak lari ke luar negeri. Kacau kan? Pak Nalom keluar negeri, wah bayarannya besar. Tapi dia menjaga undang-undang kode etik jurnalistik tadi. Baik. Dia harus menjadi tuan rumah. Kan gitu. Baik. Jadi makanya itu yang menjadi kuat, dia tidak bisa ke Eropa itu. Nah kalau dia ke sana, wah mungkin dah pulpo mobilnya itu. Baik. Jadi itu persoalannya. Makanya memang pemerintah harus membayar skill-skill ini sesuai standar. Baik. Standarnya tidak ngerti gitu. Baik. Wartawan itu tidak tahu standarnya. Azhar Akbar sudah standar dari bayar skill untuk host. Baik. Yang penting menurut saya yang dibahas. Baru kita melanjut ke bahas yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Baik, Pak Yudi. Selamat sore, salam siadari, salam kenal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi Telada. Ini adalah penelpon setia kita di TVRI Jambi. Begitu banyak juga memberikan masukan dan insight. Salah satunya juga bagaimana Pak Yudi ini selaku pengamat sekaligus ya, kalau menurut saya selama berdialog, beliau selalu menghadirkan fakta-fakta yang menghadirkan perspektif yang berbeda seperti itu. Ini menarik ketika membahas standarisasi tadi. Ada verifikasi, kemudian juga nilai dan apa sebenarnya benefit. Tadi terkait dengan pertanyaan Pak Yudi ketika diverifikasi, kemudian dan lain-lain. Bagaimana menjaga standar-standar kesejahteraan wartawan lah salah satunya itu Pak Ahmed. Ke saya, oke baik. Jadi begini ya, saya ambil contoh saja ya, dengan adanya standarisasi, adanya melakukan proses verifikasi. Jadi produk-produk jurnalistik yang melalui proses itu pasti tentunya berbeda. Nah, disinilah tantangan. Kadang-kadang kita suka wartawan-wartawan ini anggap ini biasa buat kita kan gitu ya. Nah, ini yang kita kadang-kadang kalah dengan teman-teman dari netizen ini yang pandai mengemas. Yang tetapi melalui prosesnya tidak melalui proses yang kita sebut melakukan proses verifikasi, klarifikasi, konfirmasi, dan etika dan sebagainya. Saya ambil contoh saja ya, bagaimana kalau memang itu dikemas melalui proses etika yang baik dan sebagainya, kita bisa ikut memajukan Provinsi Jambi ini. Misalnya ambil contoh ya, bahwa kalau kita bisa melakukan sebuah kajian yang sangat mendalam, ya, pempek, ini ambil contoh aja ya, pempek di Jambi itu beda sama pempek di Sumatera Selatan, kan gitu ya, walaupun provinsinya bersebelahan ya, dan saya berdekatan. Nah, ini yang bisa dieksplor,
yang nanti ahli kuliner itu bisa menjelaskan apa kekhasan dari pempek yang di mana yang di Jambi di sini dengan pempek yang ada di cara pengolahannya, apa cukonya, apanya, dan ini nih contoh aja bagaimana itu melakukan sebuah proses yang tidak sekedar apa menampilkan ya, tapi ada narasi di situ. Sehingga orang di luar sana, saya kalau ke Jambi, saya mau cari Tergugah pempeknya. gitu ya, Pak. Tergugah. Kemudian contoh lain kopi. Kopi di sini nih beda. Apa yang membedakan dengan kopi yang ada di misalnya di Toraja, kopi yang ada di Bali, kopi yang ada di Aceh, kopi yang ada di Sidikalang, kopi yang ada di kopi apa? Saya jadi blank. Yang dijual pada umumnya. Yang dijual pada umum di sini ya. Dan itu kan kopi yang dari Jambi, yang dari Kerinci. Ini kan punya kekhasan apa? Arabikanya, atau robustanya dan sebagainya. Ini bisa dijadikan narasi yang melalui sebuah proses yang tadi diverifikasi dan sebagainya melalui pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Kan begitu, Pak. Dikonfirmasi dan sebagainya. Dan banyak hal ya, seperti teh kayu aro itu kan bisa dipromosikan sehingga bisa membangkitkan selera orang yang di luar sana, dari luar Jambi itu mau datang ke Jambi. Di dalam sendiri juga bisa membangkitkan rasa percaya diri orang Jambi bahwa produk-produk itu juga bisa bersaing bukan hanya di level nasional, bahkan sampai ke internasional gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya peran wartawan itu bisa dimaksimalkan ya melalui sebuah proses-proses seperti itu tadi, sehingga memberikan impact, memberikan dampak kepada warga Jambi di sini. Itu kira-kira yang luar bisa. biasa. Ini saya mendengar kalimat tersebut merinding tadi, Pak. Karena memang balik lagi benar, kita saja saat ini ketika dapat video atau sempat viral seperti itu misal dan hal-hal lain. Bagaimana kalau misalnya viral tersebut dengan proses yang tadi disampaikan itu akan mengundang gitu ya, meningkatkan juga nilai ekonomi dan taraf pembangunan di Provinsi Jambi. Nah, kita lanjut lagi yang tadi topik pembahasan terkait dengan SJI ini sendiri yang akan memang segera dirilis di Provinsi Jambi. Kalau kita melihat tadi udah ada standar, ini kan sebenarnya tujuan SJI ini kan membangun standar agar semuanya bisa menghadirkan berita yang memang sesuai dengan kaidah etik dan lain-lain. Bagaimana kesiapannya kalau di Jambi, Pak Nalom? Ya, terima kasih. Pertama sekali saya mau menjawab Pak Yudi dulu. Pak Yudi tadi menanyakan masalah pembiayaan. Atau wartawan itu intinya dapat duit dari mana gitu kan. Nah, terima kasih Pak Yudi. Sebenarnya di dunia jurnalistik itu tidak berbicara tentang itu gitu kan. Di dunia jurnalistik itu adalah berbicara tentang profesional. Jadi ketika seseorang itu profesional dalam memproduksi beritanya, yang Pak Yudi sampaikan tadi adalah mengalir dengan sendirinya. Tapi bisa jadi contohnya ya. Saya menulis di koran parawisata.com Jakarta. Terbuka saja. Ketika saya mengekspos suatu objek wisata atau suatu kuliner, saya sudah dapat duit. Ngapain juga saya harus minta lagi ke Jakarta, kan itu kan? Itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan hostnya. Bagaimana kesiapan Jambi mengenai penyelenggaraan SJI? Saya kira di Jambi sebenarnya cukup potensi, termasuk potensi dari Ketua PWI Jambi, Haji Ridwan Agus. Itu tidak perlu diragukan. Kalau masalah ketika ada kegiatan, tanpa diberitahu terlebih dahulu pun, ketua kami siap. Nah, jumlah anggota PWI di Jambi yang muda sampai dengan anggota yang seumur hidup itu 286 orang. Jadi ketika 30 orang untuk SJI itu, saya kira untuk tahap pertama sekali itu ya malah mungkin over gitu kan. Dan belum lagi dengan yang dari luar ketika kita berhubungan dengan dunia kehumasan. Nah, saya berharap ketika ini diluncurkan, yang paling penting itu adalah dampak, the trickle down effect of
SJI itu gitu loh. Termasuk di humas, termasuk di netizen sendiri. Jadi dengan adanya itu nanti netizen juga ketika dia mendengar berita dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, dari YouTube, segala macamnya itu, jadi dia tahu kode etik itu, dia tahu cara menulis itu, dia tahu memproduksi konten dia sendiri yang memang nanti tertarik oleh pemirsanya gitu kan, sehingga yang memperoleh penghasilan nanti misalnya netizen juga bisa ketika dia sudah menguasai dunia jurnalisme, keterampilan mengambil foto, keterampilan mengeditnya, keterampilan semuanya, dengan YouTube kan dia bisa dapat duit. Nah, jadi kalau masalah penghasilan, mohon maaf Pak Yudi, di dunia jurnalisme itu ya jangan ditanya lah, itu gimana ya? Pemerintah sebenarnya harus tanggung jawab. Tapi ya namanya pemerintah juga kita tidak bisa hanya menuntut kita. Karena yang diatur pemerintah itu, yang diurus pemerintah itu banyak. Urus petani, urus pegawai negeri, urus ini. Tidak bisa hanya kita. Jadi kita pun harus ya saling pengertian juga dengan pemerintah, dan pemerintah harus kasih perhatian ke kita gitu loh, jangan dianaktirikan. Ada prosesnya tadi ya Pak ya? Ya bagi-bagi kuenya itu ya jangan hanya orang itu, harus dibagi juga kita gitu kan ya. Baik, luar biasa. Jadi memang balik lagi tidak hanya terkait dengan istilahnya hasil, tapi memang muara proses itu sendiri nanti akan mengikuti seperti itu ya Pak ya. Ini luar biasa deh. Kalau misalnya tadi kita membahas lagi terkait dengan standarisasi, nanti kan tadi ada artinya ketika yang bersangkutan setelah menyelesaikan SJI dan lain-lain ada sertifikat seperti itu ya, pengakuan dan verifikasi bahwa memang bersangkutan sudah tersertifikasi layak untuk menjadi jurnalis. Apa benefit dan keuntungannya, dan memang kalau misalnya kita terdaftar atau tidak seperti apa Pak? Jadi ini lebih ke sertifikasi internal ya, kita belum artinya pelan-pelan ya dan sebagainya. Jadi dengan demikian itu bisa menjadi bekal bagi masa depan profesi kewartawanan. Jadi kita kan juga ingin bahwa profesi kewartawanan ini juga memiliki sustainability ya, dengan kehadirannya netizen, dengan kehadirannya artificial intelligence, apakah profesi wartawan ini terancam kan begitu? Saya pikir tidak, justru bisa memperkuat dunia komunikasi dan dunia informasi melalui profesi jurnalis ini. Justru dengan kehadirannya AI ini, kecerdasan buatan, artificial intelligence ini justru semakin memudahkan pekerjaan-pekerjaan wartawan dan sebagainya. Sehingga wartawan bisa punya lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya kreatif ya. Sampai saat ini memang banyak hal artificial intelligence itu, kecerdasan belum bisa menandingi, belum bisa memiliki human touch dari yang dimiliki. Nilainya ya, seperti tadi Pak Yudi bilang itu kan skill. Ya, skill itu belum sampai, ilmunya itu belum sampai dimiliki oleh sampai saat ini oleh kecerdasan buatan. Masih dimiliki. Jadi seperti Pak Diapari ini kan pandai membuat lead aja, bikin judul aja itu udah merupakan sebuah craft ya, sebuah seni ya kan, dan sebagainya. Nah, melalui proses ini kita bisa meningkatkan kualitas wartawan. Jadi ada sertifikasinya gitu. Jadi ini untuk kelas muda, untuk mata ajar 1, 2, 3, dan 4 itu bisa lulus dan sebagainya. Kira-kira seperti gitu nanti di level madya juga demikian, dan di utama juga begitu. Wah, berarti Bapak istilahnya tadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Ahmed bahwa ketika memang AI dan lain-lain yang hadir seperti itu memang tidak memberikan touch humannya tadi ya Pak ya, bahasanya terkesan kaku kemudian lain-lain. Tapi ketika memang karya seni itu dimunculkan dengan hati dan perasaan, pembaca itu menarik seperti itu ya Pak. Wah, ini enak nih, memang asetnya dan lain-lain seperti itu ya. Dan kalau untuk SJ ini sendiri akan berlangsung sampai berapa lama, atau program ini akan sustainable selanjutnya dan terus seperti itu? Jadi di sekolah jurnalisme ini ya, ada yang tadi ada penjenjangan ya. Lalu kemudian juga ada yang sifatnya kami mendapatkan dukungan ya, dukungan kegiatan dari pihak swasta, dari pihak BUMN, dari pihak termasuk juga swakelola ya, swadaya dari teman-teman saya disampaikan kan gitu. Nah ini akan terus berlanjut ya Pak ya, karena kita lihat ke depannya juga, bahkan seperti tadi saya ingin menambahkan, SJ ini juga akan melibatkan pers kampus kita undang, selain netizen, selain juga banyak sekali praktisi-praktisi di kehumasan pemerintah yang mereka itu punya
melaksanakan kegiatan yang disebut dengan kegiatan jurnalisme juga kan, pengumpulan bahan penayangan dan Penulisan sebagainya, karya tulis ilmiah aja sudah maupun termasuk tayangan video dan sebagainya kan dilakukan oleh satker-satker di sini banyak sekali kan di provinsi Jambi saja, belum di kabupatennya lagi dan sebagainya. Nah, ini juga akan kita ajak karena ingat SJI ini adalah sebuah lembaga yang pertama adalah sifatnya mobile tadi, kedua sifatnya inklusif. Kita ingin mengajak, tentu prioritas kita adalah kepada anggota PWI ya, anggota PWI, tetapi juga inklusif. Bahkan dari organisasi lain pun, organisasi profesi yang sama pun, kalau pengen ikut bergabung, namanya ilmu Pak ya, share adalah sesuatu yang kita bisa peduli karena ujungnya, in the end, kita ingin profesi ini langgeng Pak, sustain ya. Kita kan ini kan bukan cuma mata pencarian kita, tapi juga merupakan tempat hobi, kita minat ya? kita kan, passion kita kan di dalam dunia ini, dan kita tentu ingin sustain Pak. Kita ingin berkelanjutan. Oleh karena itulah kita organisasi ini, kegiatan ini adalah inklusif, ingin mengajak siapa saja bisa bergabung ya. Karena balik tadi menarik nih ketika memang melibatkan unsur-unsur kemahasiswaan ataupun juga masyarakat secara umum. Ya, secara tidak langsung sebenarnya setiap diri manusia pada saat ini itu adalah wartawan untuk dirinya sendiri ya Pak ya. Karena memang harus menulis seperti itu, harus melaporkan, memotret dan lain-lain ya. Jadi bagaimana sebenarnya tinggal mengemas kemudian juga menyampaikan informasi bersangkutan gitu ya Pak. Ini masih menarik ya, tapi nanti kita tahan dulu ya Pak ya. Pak Ahmed dan juga Pak Nalom, nanti kita akan berdiskusi lagi di segmen berikutnya. Usai jeda kami masih kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tidak terasa saat ini kita berada di segmen terakhir ya, artinya kita akan mendengarkan closing statement ataupun rekomendasi dari dua narasumber kita pada hari ini. Begitu semangat sebenarnya pembahasan ini ketika memang kita membahas tentang sebuah profesi ataupun juga wartawan dan jurnalisme ini tidak akan habis seperti itu ya Pak ya. Dan 1 jam ini terasa kurang maksimal seperti itu, tapi harapannya dapat insight yang luar biasa dan juga akhirnya mengembangkan diri kita ke depannya. Pertama saya mempersilakan Pak Ahmed, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga penonton yang ada di rumah. Jadi sebagai Direktur Eksekutif Jurnalis Sekolah Jurnalisme Indonesia ya, saya ingin memberikan semacam begini loh, bahwa belajar itu tidak pernah berakhir Pak. Sampai dari usia muda, dari usia ditimang-timang baik sampai mau masuk ke liang kubur itu, proses belajar mengajar itu harus kita lakukan. Karena itu seperti tadi ya, dunia terus berubah, teknologi terus berkembang, geopolitik juga mengalami dinamikanya dan sebagainya, sehingga seorang jurnalis, seorang wartawan juga harus mengikuti perkembangan yang ada, dan memang kita harus terus belajar. Dan itulah esensi dari seorang jurnalis, adalah belajar terus menerus gitu ya, karena untuk mengikuti perkembangan, sehingga dalam memberikan informasi ketika berkomunikasi juga sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi itulah kira-kira zaman now ini ya, kalau kita bicara wartawan yang zaman now yang seperti apa, adalah wartawan yang terus-menerus belajar. Tidak kenal usia, tidak kenal strata ekonomi, strata sosial dan sebagainya. Belajar adalah merupakan bagian, dan itu adalah esensi dari seorang jurnalis. Kalau dia terus belajar, dia juga akan terus bisa menghasilkan informasi-informasi yang bukan saja menarik, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Wah, luar biasa. Jadi tidak hanya berhenti saat itu ya Pak ya, tapi terus berproses, karena ketika kita tidak merasa puas, maka kita akan terus belajar dan mencari informasi sesuai dengan kebutuhan dan passion kita ya tadi ya Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Ahmed. Selanjutnya Pak Nalom, apa yang kita sampaikan kepada pemirsa dan juga penonton yang ada di rumah? Iya, terima kasih para pemirsa di rumah, terutama kawan-kawan wartawan yang ada di Jambi. Ya, walaupun itu tidak menjadi anggota PWI atau non PWI, kita bahwa bulan Juni nanti ada SJI akan dibuka di Jambi. Ini untuk meningkatkan keterampilan dari para wartawan, baik wartawan tulis maupun wartawan foto dan sebagainya gitu. Nah, SJI akan
memberi masukan ke kita bagaimana meningkatkan kualitas pemberitaan kita, kualitas audiovisual kita, sehingga nanti layak dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk pada etika-etika jurnalistik dan etika perilaku wartawan akan diberikan pencerahan tentang itu, termasuk di dalam wawasan kebangsaan, termasuk data driven jurnalisme itu. Karena sebenarnya itulah yang paling utama dari seorang jurnalisme. Harus ada data yang jelas baru kita kembangkan dan nanti masyarakat yang mengkonsumsinya. Karena pengaruh digital selalu maju, maka kita juga butuh setiap saat meningkatkan pengetahuan digitalisasi kita, termasuk audiovisualnya. Nah, itulah yang saya kabarkan kepada rekan-rekan wartawan, termasuk nanti orang dunia humas di Kabupaten Kota. Baik, terima kasih banyak Pak Nalom dan juga Pak Hamid Kurniawan sudah berbincang dan berdialog bersama kami di sini. Begitu banyak insight yang kita dapatkan bahwa memang apa yang kita tuangkan, apa yang kita sajikan itu akan berdampak baik secara positif dan negatif tergantung dengan bagaimana kita mengemasnya. Dan juga yang paling penting tadi yang disampaikan Pak Hamid, belajar tidak mengenal waktu. Terus belajar, terus mengakses informasi terkait pengembangan diri. Dan yang paling penting tadi seperti yang Pak Nalom sampaikan, ketika itu adalah fashion terbaik kita tidak akan menuntut hasil tetapi menghargai sebuah proses. Saya Hazet Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.